Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In here I will introduce myself. My name is Nurma Laili Fatimatus Sadia. Student ID number 2003 to 11 00072. I'm from Class B of Agribusiness Study Program, Faculty of Agriculture, Trunojoyo University, Madura. I will explain about corn commodity in Madura. Jagung merupakan salah satu komoditas yang tingkat permintaannya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini terkait dengan besarnya peran komoditas jagung dalam penyediaan pangan atau konsumsi, industri, pakan, dan bahan baku energi alternatif atau biofuel. Bagi penduduk lokal Pulau Madura, jagung sebagian besar dimanfaatkan sebagai sumber pangan utama. Mereka telah mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok selama berabad-abad. Dalam penyajiannya, jagung dihaluskan untuk dijadikan beras yang dinamakan beras jagung. Melimpahnya panen tanaman jagung dibandingkan dengan beras menjadikan sebagian warga Madura terbiasa mengkonsumsi nasi jagung sebagai makanan pokoknya. Menurut Dinas Pertanian Jawa Timur 2011, total produksi jagung di Madura setiap tahunnya mencapai 63-7 ribu ton. Budidaya jagung di Madura masih dilaksanakan secara sederhana atau tradisional, yang biasa dilakukan secara turun-temurun. Petani masih sulit diajak untuk melakukan perubahan dan menerapkan bercocok tanam yang dapat meningkatkan produksinya, baik mengenai penggunaan varietas unggul, pemakaian pupuk, pemeliharaan tanaman, maupun jarak tanamnya. Alasan memilih komoditas yang pertama karena masyarakat di Madura mengkonsumsi jagung sebagai pangan utama, di mana secara tidak sengaja mereka tidak menggantungkan diri pada pangan beras. Yang kedua, karena di Madura jagung merupakan komoditas yang unggulan, di mana areal tanamnya cukup luas, sehingga produksi yang diperoleh dapat dijadikan untuk pakan ternak dan bahan baku industri. Yang ketiga, karena budidaya tanaman jagung sendiri cukup mudah atau tingkat keberhasilan panennya lebih tinggi dibandingkan komoditas padi. Dan yang terakhir, jagung memiliki harga jual yang stabil, berbeda dengan tanaman padi. Jika musim penghujan, harganya bisa turun gratis karena sulit dalam melakukan pengaringan. Tanaman jagung juga dapat ditumpang sarikan dengan tanaman lain, misalnya dengan tanaman cabai. Selanjutnya adalah preferensi konsumen dan customer value. Keputusan konsumen dalam mengkonsumsi komoditas jagung tidak bisa dilepaskan dari atribut yang melekat pada komoditas jagung tersebut. Dalam hal ini, atribut yang digunakan adalah ukuran, rasa, tekstur, serta harga. Dalam hal ini, yang menjadi prioritas yang pertama yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam mengkonsumsi jagung adalah rasa jagung, di mana nilai kepentingan relatifnya sebesar 48.056. Selanjutnya, atribut kedua yang dipertimbangkan oleh konsumen adalah tekstur jagung, di mana nilai kepentingan relatifnya sebesar 31.513. Atribut ketiga yang dipertimbangkan konsumen adalah ukuran jagung, yang nilai kepentingannya relatif sebesar 15.384, dan harga merupakan atribut yang tidak begitu dipertimbangkan dalam konsumsi komoditas jagung, yang nilai kepentingannya relatif sebesar 5.076. Selanjutnya, selling skill. Dengan menjalin kemitraan dengan pengusaha atau perusahaan dapat meningkatkan pendapatan petani, menambah pengetahuan bagi para petani, dan memberikan jaminan pasar yang pasti untuk produksi yang diusahakan. Sehingga dengan adanya kemitraan tersebut dapat menghasilkan kualitas jagung yang berkualitas baik. Dengan begitu, produksi jagung yang dihasilkan juga tinggi. Untuk personal selling, yakni dengan cara mempromosikan, menawarkan, dan menjelaskan keunggulan dari komoditas jagung tersebut kepada para pelaku usaha, sehingga membuat para pelaku usaha merasa tertarik dan ingin membeli produk tersebut. Dengan cara tersebut juga digunakan untuk mendapatkan konsumen baru dan mempertahankan pelanggan lama. Dengan begitu, maka akan meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir adalah persiapan untuk pasar ekspor. Produksi jagung sebagai pangan lokal yang memiliki nilai ekonomi strategis serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan maupun perekonomian nasional melalui pasar ekspor.
Untuk mewujudkan ekspor jagung, Kementerian akan berupaya dengan berbagai strategi agar ekspor segera terwujud, antara lain dengan membangun sistem pertanian modern terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan kawasan. Program yang akan dilakukan terdiri atas peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman melalui perbaikan atau pembangunan jaringan irigasi, pemanfaatan varietas unggul, peningkatan penggunaan pupuk organik, pengendalian hama terpadu, dan peningkatan intensitas penyuluhan pertanian. That's all for me, more or less sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.